Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kak Safa. Jangan lupa subscribe YouTube Safa Haka. Oke. Sekarang Kak Safa akan membahas tentang alat digital, alat bantu dengar digital premium ya. Untuk yang ini, pertama ini Kak Safa mengenalkan alat bantu dengar digital yang di charger, yang bisa di charger. Di sini chargernya ada di sini ya, jadi tinggal ditaruh di sini ya, lalu nanti terkoneksi dengan listrik ya, di charger di sini. Di sini keunggulannya jauh lebih bagus ya dibanding sebelumnya, dimana di sini channelnya bisa lebih banyak, kemudian programnya juga bisa banyak. Untuk suara juga ya, yang tadi peredaman suara itu bisa sampai 0%. Maksudnya untuk suara apa ya, suara lingkungan ya, seperti suara lingkungan itu bisa diredam sampai 100%, sehingga suara percakapannya itu full 100%. Dan suara lingkungan itu, suara berisiknya itu bisa hilang gitu. Tapi kalau Kak Safa ini resetting ya sampai 30%, karena saya membutuhkan itu, masih membutuhkan itu. Kenapa? Kalau lagi di jalan sambil ngobrol misalnya, nanti kalau misalnya sampai benar-benar hilang, nanti saya nggak tahu kalau mobil udah ujung-ujung udah di belakang, wah itu bahaya nih gitu ya. Jadi saya minta dinaikkan jangan sampai hilang gitu ya, mungkin 30-40%, dan bisa lebih fokus suara percakapan. Lalu ini juga bisa disetting kalau ketika berada di auditorium, jadi bisa lebih fokus suara mic-nya, suara speakernya gitu ya. Jadi bisa lebih fokus mendengar suara pembicaranya gitu. Dan ini juga tentunya ini juga bisa menggunakan stethoscope gitu ya, bisa untuk stethoscope. Dan untuk yang saat ini juga saya menggunakan alat digital premium, hanya yang bedanya ini masih menggunakan baterai ya, seperti ini. Saya keluarkan dulu sebentar ya. Nah, seperti ini. Ini masih menggunakan baterai ya di sini. Baterainya juga masih yang besar di sini. Kemudian yang ini tombol di sini, ini untuk memindahkan program. Di sini ada tergantung ya, kalau saya lupain programnya ada 4 kalau nggak salah. Jadi ya misalnya program pertama biasa otomatis, program kedua saat berada di kelas atau auditorium, yang ketiga untuk musik misalnya, yang keempat biasanya saya dipakai untuk menggunakan stethoscope. Dan ini untuk volumenya, saya selalu minta volumenya itu selalu diaktifkan, karena biar saya bisa menaik turunkan volumenya. Oke, saya pakai lagi. Nah, ini kita membahas untuk untuk keunggulannya ya. Yang ini keunggulannya untuk yang premium yang di charger ya. Keunggulannya ini peduli lingkungan. Karena tidak menggunakan baterai, sehingga mengurangi limbah baterai. Lalu ini bisa di charger hanya 4 jam, bisa dipakai sekitar 18 jam ya, 18-20 jam, bisa lebih lama. Dan yang lebih canggihnya lagi, tidak perlu setting ke tempat hearing center. Jadi kalau misalnya ada keluhan gitu ya, misalnya saya masih kurang dengar di sesuatu itu ya, saya bercerita ke audiologisnya, nanti audiologisnya bisa setting gitu ya,
kemudian kirim barcode. Barcode-nya itu nanti terhubung ke aplikasi HP. Nanti aplikasi HP itu otomatis terhubung ke alat bantu dengarnya, sudah bisa dirubah. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke hearing centernya, itu bisa konsul langsung via chat gitu ya. Ini ya keunggulannya. Untuk kekurangannya, kalau habis baterai sudah tidak bisa dengar, karena ini udah harus dicas gitu ya. Sedangkan saya harus pakai alat bantu dengar lagi, sehingga saya harus punya alat bantu dengar cadangan. Dan itu pun harus selalu di bawah alat bantu dengar cadangan, karena nggak tahu pasti kapan habisnya gitu ya. Wah, kalau dia di jalan saya nggak pakai alat bantu dengar bahaya. Jadi, nah untuk yang saya pakai ya ini keunggulannya sama sih ya dengan yang digital tadi. Maksudnya yang digital premium ya, charger ini tadi ya sama. Tapi kekurangannya ini masih ada limbah ya, karena menggunakan baterai sehingga mungkin ya terjadi penumpukan limbah baterai. Untuk perbandingannya ya, kalau Cassava ini lebih nyaman menggunakan alat yang Cassava pakai. Kenapa? Karena ini suaranya lebih keras. Ya mungkin juga karena dulu Cassava menggunakan analog ya, yang dulu suaranya keras gitu. Jadi sehingga sampai sekarang juga masih lebih nyaman untuk menggunakan alat bantu dengar yang suaranya keras. Sedangkan yang charger ini suaranya soft gitu. Tapi kalau menggunakan yang pertama kali menggunakan alat bantu dengar yang digital ya, kalau sekarang udah digital yang sudah seperti ini suaranya soft, mungkin lanjutannya bisa lebih nyaman dengan alat bantu dengar yang soft juga gitu. Ya dari sini alhamdulillah saya sejak menggunakan alat bantu dengar premium ini banyak sekali suara yang saya temui, maksudnya suara yang baru-baru, kemudian lokalisasi suaranya gitu, sehingga saya mudah mendapat sumber suara itu ada di mana. Kalau sebelumnya itu saya sulit gitu menemukan sumber suara itu dari kanan atau kiri. Sedangkan suara digital premium ini langsung ketemu titik sumber suaranya gitu. Seperti ini waktu itu suara hujan. Kok ada, sebenarnya waktu itu bukan suara hujan, maksudnya waktu itu lagi hujan di dalam rumah. Saya mendengar ini tetesan hujan, tapi di mana gitu? Sepertinya di atas deh ini. Hanya tetesan hujan ini dari atap ke plafon. Cuma berhubung plafonnya ini belum basah gitu ya. Tapi beberapa menit kemudian basah. Oh, udah saya duga itu ada suara tetesan air di atas gitu. Jadi saya udah dari situ mendengar lokalisasi suaranya itu jadi lebih jelas gitu ya. Kemudian yang maksudnya yang suara kecil gitu saya bisa terdengar. Nah ini juga suara nada tinggi. Saya dulu sulit banget itu ya mendengar suara nada tinggi itu. Seperti saya waktu itu piano, saya menganggap suara yang paling tinggi, yang nada paling tinggi itu tidak ada suara. Saya menganggap itu tidak ada suara. Tapi ternyata begitu saya pakai ini, oh ada suara ya. Memang ada suara kata ayah gitu. Gitu. Ya baru pertama kali itu saya mendengar suara nada tinggi. Dan itu juga seperti penyanyi. Kalau yang yang bernyanyi yang nada tinggi itu yang dulu ya, sebelum menggunakan ini, itu dia berangsur naik, tapi setelah itu hilang. Tapi kalau saya itu masih ada lanjutannya gitu ya. Itu juga beberapa lagu itu juga saya yang pernah dengar sebelumnya, loh ternyata lebih berwarna suara musiknya itu, Masya Allah, itu luar biasa. Itu alat bantu dengar yang membuat
hidup saya itu berwarna gitu. Saya pun harus lebih banyak belajar banyak dari suara Bapak, beraneka suara segala lainnya gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dan itu juga bahkan saya juga bisa menggunakan stetoskop yang lebih jelas lagi. Wah, Masya Allah. Ciptaan Allah yang menciptakan suara itu ternyata jauh lebih indah. Ya, Kakak Safa berharap semoga alat bantu dengar ini makin canggih, makin baik teknologinya, dan juga bisa bisa mengenali suara lebih mudah ya, dan bisa mengetahui kalau suara itu indah, banyak warna-warninya ya. Kalau Kak Safa ya sendiri gitu ya, Kak Safa sendiri berharap semoga alat bantu dengar ini bisa dipakai untuk berenang gitu. Setidak-tidaknya sih ya bisa dipakai untuk hujan gitu ya. Karena saat ini kalau hujan Kak Safa masih harus melepaskan alat bantu dengarnya. Oh ya, pernah saya mengalami waktu itu kejadian itu di Dufan. Seketika itu hujan. Saya harus melepaskan alat bantu dengar. Selama beberapa menit kemudian saya merasa ketakutan. Karena ya di penglihatan itu ramai, tapi tidak ada suara sini. Itu membuat saya takut sekali. Jadi saya sangat berharap gitu ya, bisa dipakai minimal untuk ya kalau hujan-hujanan masih aman. Semoga ya semoga ada alat bantu dengar yang lebih canggih lagi. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.